Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Setelah membahas tentang putra-putrinya Rasulullah SAW yang kita bahas minggu kemarin, berarti selesai sudah pembahasan tentang akidah. Kita sudah membahas dari awal tentang yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, kemudian yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi para nabi dan Rasul, begitu juga yang jaiz bagi para nabi dan Rasul. Begitu juga keutamaan para sahabat. Sahabat siapa yang lebih baik? Kemudian kemarin kita baru membahas tentang putra-putrinya Rasulullah SAW. Sekarang kita akan bacakan penutup dari Syekh Imam Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza akhiru ma yassarahullahu min fadlihi wa karamih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadza akhiru ma yassarahullah. Kata beliau, sampai di sini pembahasan kita sudah selesai. Ma yassarahullah, dan semua yang saya tulis ini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Beliau mengakui bahwa beliau tidak akan bisa menulis kitab ini, kitab Tijan Ad-Darari, sampai selesai kecuali semuanya karena dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Imam Al-Bajuri mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau menutup kitab ini dengan bacaan hamdalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kenapa beliau mengakhiri kitab ini dengan bacaan hamdalah? Karena tak lain, bacaan hamdalah adalah kebiasaan ahli surga. Yang mana ahli surga atau penduduk surga ini, kebiasaan mereka selalu mengakhiri doa mereka dengan hamdalah. Begitu juga ketika kita selesai berdoa, selalu diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita membiasakan diri sebagaimana kebiasaan ahli surga, mudah-mudahan kita pun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Dan beliau pun mengakhiri kitabnya dengan bacaan salawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Itu artinya mudah-mudahan Allah memberi sholawat. Ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu maknanya, ya Allah, sampaikanlah rasa cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salam rinduku kepada beliau. Arti dan makna berbeda. Ketika kita bersolawat, apa yang kita pikirkan? Kalau yang kita pikirkan hanya sekedar artinya, mudah-mudahan Allah memberikan sholawat, gak akan terasa dalam hati. Tapi kalau kita maknai bahwa kita membaca sholawat itu menyampaikan salam rindu kita, salam cinta kita, dan berharap Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terasa di hati kita. Begitu juga di sini Syekh Al-Bajuri, beliau berdoa semoga orang-orang yang mempelajari kitab ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, dan mudah-mudahan juga orang yang mempelajarinya mendapatkan manfaat yang besar, khususnya pada dirinya sendiri, umumnya dia bisa menyebarkannya kepada yang lainnya. Apa manfaatnya untuk kita ini? Akidah kita menjadi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah kita sudah benar kepada Allah, walaupun kita banyak maksiat, bahkan ibadah jarang sama sekali, kalau akidah benar pasti selamat. Makanya ini manfaat sangat besar bagi diri kita.
Apalagi kalau kita bisa sampai menyampaikannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain. Dan beliau berdoa mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga mengatakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita memohon dan melalui nabinya kita bertawasul agar karya ini berkenan untuk dijadikan sebagai suatu amal yang bersih karena keagungan zatnya yang maha mulia. Harapan kami, kata beliau, bagi siapa saja yang membaca dan mempelajarinya akan sudi kiranya mendoakan agar segala dosa kami, yaitu Syekh Bajuri, memperoleh ampunan dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya Syekh Al-Bajuri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan ini selesailah sudah penyusunan risalah kecil ini pada hari ke-7 dari bulan Rabiul Awal yang penuh berkah pada tahun 1297 Hijriah. Dan dengan ini juga saya sebagai pengajarnya mudah-mudahan semua kesalahan dalam penyampaiannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu murni dari saya pribadi, dari kebodohan saya pribadi, kekurangan saya pribadi. Jika seandainya benar, itu murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya khususnya, dan ini bermanfaat untuk kita semua dan semua yang nonton mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya juga. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk memahaminya juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.